Mari liburan yuk. Kali ini kita akan bawa kalian dalam petualangan yang tak terlupakan, tempat yang penuh pesona dan keajaiban. Jadi persiapkan diri kalian untuk merasakan sensasi wisata budaya yang mendalam, menjelajahi keindahan dan pesona yang memikat dari kota yang selalu menyenangkan hati. Mari liburan ke Jogja. Berangkat sendirian, bersama teman, atau keluarga, yang pasti mari liburan. Yogyakarta adalah pusat budaya yang kaya akan sejarahnya. Tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu dalam harmoni. Di setiap sudutnya penuh dengan kisah yang menanti untuk dijelajahi. Tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah Benteng Vredenburg. Jika kita melintasi Jalan Malioboro, di sepanjang jalan tersebut sampai titik 0 km, tidak hanya berdiri bangunan pertokoan, melainkan pula bangunan peninggalan masa kolonial. Salah satunya adalah Benteng Vredenburg. Berdirinya Benteng Vredenburg ini tak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Sebuah bangunan bersejarah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1760. Benteng ini awalnya digunakan sebagai pusat administrasi dan pertahanan Belanda di Yogyakarta. Di area Jalan Malioboro, kita akan banyak menemukan kuliner kaki lima yang bisa bikin kamu pengen banget untuk mencicipi. Aroma-aromanya pasti akan menarik perhatianmu. Akhirnya tergiur juga dengan salah satu penjual sate yang aroma asapnya bikin perut jadi keroncongan. Sebelum masuk ke Benteng Vredenburg, yuk makan sate dulu sobat, biar makin semangat kelilingnya. Kenyang sudah makan sate, saatnya masuk ke Benteng Vredenburg. Kita beli tiket masuknya dulu ya sobat. Harga tiket masuk yang ditawarkan sangat ramah di kantong. Pengunjung akan dikenakan biaya antara 2.000 hingga 10.000 rupiah. Oh ya sobat, jika kamu ingin berkunjung ke sini, pastikan untuk tidak datang pada hari Senin, karena museum ini tutup pada hari Senin dan hari libur nasional. Bangunan megah yang berdiri di sisi utara Keraton Yogyakarta.
Fungsi awal bangunan ini sebagai benteng pertahanan. Hal ini bisa kita lihat dari bentuk bangunannya yang memiliki menara pengawas di keempat sudutnya. Merupakan bangunan cagar budaya yang berdiri di atas tanah kurang lebih 2100 meter persegi. Museum ini juga punya banyak koleksi, antara lain diorama perjuangan bangsa Indonesia sebelum proklamasi 1945 sampai pada era Orde Baru. Kemudian ada benda-benda bersejarah seperti foto-foto dan lukisan tentang perjuangan dari era Perang Kemerdekaan dan setelah merdeka. Ketika memasuki museum, pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai koleksi diorama. Diorama 1 terdiri dari 11 mini rama yang menggambarkan peristiwa periode Pangeran Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Diorama 2, ada 19 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejarah, proklamasi kemerdekaan hingga dengan agresi militer Belanda di Indonesia. Berikutnya ada diorama 3. Terdiri dari 18 mini rama yang menggambarkan peristiwa perjanjian Renville hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Jadi ini sekarang kita sedang ada di diorama 3. Dan yang terakhir, diorama 4, terdiri dari 7 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejarah periode Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga pada masa Orde Baru. Ciri khas bangunan yang menarik ya sobat. Tak heran jika banyak pengunjung mengabadikannya dalam bentuk foto. Next time cobain kemari dan rasakan sendiri bagaimana menariknya Museum Benteng Vredenburg ya sobat. Benteng Vredenburg begitu istimewa ya, menyimpan sejarah di setiap arsitekturnya. Tidak jauh dari sini ada satu tempat lagi yang erat dengan pusat oleh-oleh Yogyakarta. Yuk kita geser ke Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo menjadi sebuah bagian dari Malioboro yang sayang untuk dilewatkan. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya pada tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Hamengkubuwono IX. Bering artinya wilayah yang semula pohon beringin, dan harjo diharapkan dapat memberikan kesejahteraan. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan. Suasananya akan selalu ramai dengan para wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Jadi rasanya kurang lengkap kalau ke Jogja tidak mampir ke sini. Bila hendak beli batik, Beringharjo adalah tempat terbaik karena koleksi batiknya yang lengkap.
mulai batik kain maupun yang sudah jadi pakaian, bahan katun hingga sutra, dan harga puluhan ribu sampai dengan hampir 1 juta tersedia di pasar ini. Selain pakaian batik, ada juga pasar bagian barat yang menawarkan baju surjan, blangkon, sarung batik, sandal, dan tas yang dijual dengan harga miring dapat dijumpai di sekitar pasar bagian barat. Gimana nih sobat? Ramai dan banyak pilihan kan untuk sekedar cari oleh-oleh untuk teman dan keluarga yang nunggu di rumah. Kalau ke Jogja, jangan lupa mampir ya. Datang kemari dan rasakan sendiri bagaimana menariknya Pasar Beringharjo. Saatnya lanjut ke tempat yang istimewa di daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan menuju Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta sudah menjadi paket yang tidak bisa dipisahkan lagi sebagai simbol keistimewaan yang dimiliki oleh kota Jogja. Kawasan Keraton Yogyakarta ini merupakan peninggalan sejarah dan ikon Kesultanan Yogyakarta yang memberikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang sedang berkunjung ke kota Jogja. Nah, sampailah kita di Keraton Yogyakarta. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan pasca Perjanjian Giati pada tahun 1755. Selalu ramai pengunjung, mulai dari wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara datang kemari. Di sini, kamu bisa melihat kearifan budaya Yogyakarta melalui seni budaya keraton yang khas dan tradisi kesultanan yang masih dilakukan. Bahkan, di waktu tertentu, bisa juga melihat pagelaran seni yang disuguhkan langsung kepada para pengunjung sebagai hiburan. Seru kan? Mari kita reservasi terlebih dahulu. Mama, 2. Gak perlu khawatir ya, karena ini termasuk tempat wisata murah dan terjangkau, namun tetap memberikan rekreasi yang menarik. Kamu akan mendapatkan tiket reservasi berupa gelang sobat. Jangan lupa dipakai dulu ya. Tiket mau nyala. Lantai yang khas ornamen Keraton Yogyakarta. Pertama masuk, kita akan melewati Bangsal Sri Manganti. Bangsal Sri Manganti memiliki gaya arsitektur Jawa, yaitu joglo, sebagai ruang penyambutan tamu. Kita akan disuguhi pagelaran wayang kulit, wayang golek, karawitan, dan macopatan.
Dan pagelaran tersebut akan terjadwal setiap hari loh sobat. Bangsal Sri Manganti semula berfungsi sebagai bangsal umum. Sampai dengan masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono X, bangsal ini berfungsi sebagai tempat menerima tamu yang sekaligus sebagai tempat pagelaran tari-tarian. Ini adalah Regol Dono Pratopo, merupakan akses yang menghubungkan antara pelataran Sri Manganti dengan pelataran Kedaton. Apa sih pelataran Kedaton? Pelataran Kedaton merupakan pelataran utama di Keraton Yogyakarta. Terdapat dua bangunan utama, yaitu Bangsal Kencana dan Gedong Prabayeksa. Terdapat Bangsal Mandalosono. Dulunya dipergunakan oleh abdi dalam musikan untuk menyambut tamu sultan. Nah, kalau sebelah kanan ini adalah Gedong Purworetno. Dahulu, ini adalah ruang bekerja sultan. Lalu, bangunan dominan warna putih dan kuning itu adalah Gedong Jene. Kini dipergunakan sultan untuk menerima kunjungan tamu kenegaraan. Di sebelah kiri Gedong Jene terdapat Bangsal Kencana, merupakan bangunan yang digunakan untuk menyelenggarakan upacara-upacara penting. Di dalamnya terdapat Gedong Proboyekso yang digunakan untuk menyimpan pusaka-pusaka utama Keraton Yogyakarta. Terdapat pula tandu jempana atau kendaraan pengantin untuk dinaiki calon pengantin wanita. Tandu ini peninggalan Hamengkubuwono VII pada tahun 1877. Suasananya mengesankan ya. Banyak abdi dalam keraton yang memakai busana blirik dengan bawahan jarik dan memakai belangkon. Selanjutnya, kita menuju pameran temporer Narawandira. Pameran Narawandira yang menampilkan berbagai macam vegetasi dan produk turunannya tersebut berada di Kompleks Kedaton Kagungan Dalem, Museum Keraton Yogyakarta. Namun sayang, periode pameran hanya sampai bulan Agustus saja di tahun 2023 ini. Pengunjung bisa mendapatkan berbagai informasi terkait jenis vegetasi yang hidup dan mengiringi perjalanan Kesultanan Yogyakarta. Termasuk juga kegunaan dan fungsi dari masing-masing vegetasi tersebut. Pameran ini sekaligus jadi potret keraton dalam menjaga alam dan merawat kontinuitas historis Jogja sebagai kota peradaban di antara bentang alam Merapi dan Laut Selatan. Tak terasa tur kita sudah selesai. Keraton Yogyakarta begitu istimewa suasana dan sejarahnya ya. Mari nguri-nguri kebudayaan. Nah, gimana sobat? Seru kan perjalanan kita kali ini? Jadi, menurut kalian, tempat mana yang paling menarik untuk dikunjungi? Komen di bawah ya. Berangkat sendirian, bersama teman, atau keluarga? Yang pasti, mari liburan. Kak, aku kurang tahu.